Yang pertama, bahwasanya qawamud dunia ini akan seimbang, akan damai, akan sejahtera dengan keilmuan yang dimiliki oleh para ulama yang disebarkan dan juga diamalkan. Karena apa? Pada pertemuan malam hari ini, Al-Fakir akan membacakan sebuah hadis yang sangat pendek. Mudah-mudahan hadis ini bisa menambah wawasan kita dan juga keilmuan kita semua. Dalam sebuah kitab diterangkan bahwasanya Nabi pernah bersabda, qawamud dunya bi arba'ati asya'a. Dunia ini bisa seimbang. Dunia ini bisa tidak kacau balau. Yang kubu A tidak membicarakan kubu yang B. Yang kubu B tidak menjelek-jelekkan kubu si A. Orang atas tidak menuntut kewajiban-kewajiban orang bawah, sedangkan orang bawah tidak menuntut hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang-orang atas. Dunia ini akan terasa aman umpama ada 4 orang ini. Siapa mereka? Yang pertama adalah bi'ilmil ulama, keilmuan yang dimiliki oleh orang-orang alim, para ulama, para asatid, para habaib, yang mana mereka mengamalkan keilmuannya, yang mana mereka mempraktikkan keilmuannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah, manusia itu diciptakan oleh Allah untuk mereka. Yang pertama adalah untuk beribadah, semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia, Allah tidak menciptakan jin kecuali hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya, tujuannya agar tidak lain adalah agar manusia mengenal Allah. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan tujuh lapis langit, begitupun juga 7 lapis bumi. Allah mengatur semua yang ada di antara langit dan juga bumi. Apa tujuannya Allah? Untuk apa itu? Lita'lamu, agar manusia ini tahu, agar manusia ini mengenal, agar manusia ini paham bahwasanya annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu mampu, bahwasanya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekarang intinya adalah kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah dan juga untuk mencari ilmu. Lalu mana yang lebih unggul? Apakah beribadah? Apakah berilmu? Rasulullah memberikan gambaran kepada kita semua dalam sebuah hadisnya. Beliau menyatakan,
fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatul badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Orang yang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Orang alim punya ilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, suka beribadah tapi tidak punya ilmu. Zikirnya panjang, sholatnya mantap, wiritani akeh, tarikatnya Masya Allah, tapi dia tidak berilmu. Dibandingkan dengan orang yang punya ilmu, maka itu seperti rembulan di malam purnama dengan bintang-bintang yang lain. Bintang kecil memang ada cahayanya, cuma kecil. Cahayanya kecil dibandingkan dengan cahaya yang ditimbulkan oleh purnama. Bahkan terangnya bulan purnama bisa menutupi cahayanya bintang-bintang kecil. Itulah bandingannya orang yang punya ilmu dengan orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah tapi dia tidak punya ilmu. Bahkan dalam satu hadisnya Rasulullah juga bersabda, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnaku. Sehingga Allah berfirman, apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang mukmin tapi punya ilmu. Ini yang perlu digarisbawahi. Allah mengangkat derajatnya orang-orang mukmin tapi berilmu. Lebih diangkatnya ini bukan cuma 1 derajat atau 2 derajat, bukan. Tapi dengan derajat diangkat dengan beberapa derajat tinggi kelasnya dibandingkan dengan orang yang beriman tapi tidak punya ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Apakah saya, para pemirsa, sama dengan para wali songo? Apakah saya, para pemirsa, juga sama dengan Imam Ghazali, dengan Imam Syafi'i? Jelas tidak sama sekali. Tidak sama, tidak ada persamaannya. Ai la yastawuna fid dunya wal akhirah. Jelas tidak sama, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Kok bisa nggak sama? Apa buktinya? Buktinya kita semuanya kok nggak sama dengan Imam Syafi'i, Imam Ghazali, para wali songo dan lain sebagainya. Buktinya 500 tahun lebih wali songo sudah meninggalkan dunia, tapi masih beribu-ribu orang yang menziarahi kuburannya, orang yang mendatangi kuburannya untuk mendapatkan barokah dari beliau. Sedangkan kita masih hidup, tak ada satupun orang yang mau berziarah kepada kita. Padahal masih hidup. Gimana lagi kalau sudah meninggal? Imam Ghazali pun begitu juga, Imam Syafi'i pun begitu juga. Sudah ribuan tahun beliau meninggalkan dunia ini, tapi ilmunya di mana-mana. Semuanya pasti memakai yang namanya keilmuan yang dilontarkan, yang dikembangkan, yang disampaikan dan difatwakan oleh Imam Syafi'i. Oleh karenanya para pemirsa, jangan malas-malas untuk golek ilmu.
Jangan malas-malas untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena Nabi juga pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Orang yang dia berjalan untuk cari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk menuju surga. Orang yang berjalan yang mana tujuannya untuk mencari ilmu, baik pesantren umpama, baik pergi ke masjid dengerin ceramah, baik pergi ke zikir besar untuk menambah wawasan dan pengetahuannya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan untuk menuju surga. Masuk surga itu enggak segampang kita masuk alun-alun, masuk stadion. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui agar kita semua bisa masuk yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah harus mati husnul khatimah. Kalau mati husnul khatimah ya enggak iso. Enggak mungkin kita sudah masuk surga. Yang kedua, ketika sudah husnul khatimah harus bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat mungkar nakir. Kalau enggak bisa menjawab, naudzubillah, kita sudah remuk, sudah dilemparkan, sudah dicincang yang namanya di neraka. Setelah selamat dari pertanyaan mungkar nakir, kita dihisab. Habis dihisab, ditimbang amal kita, mana yang lebih berat? Apakah amal baik? Apa amal buruk? Dan yang terakhir, setelah ditimbang ternyata amal kita yang paling berat adalah yang baik, kita harus melewati yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Ketika tahapan-tahapan ini kita sudah selesaikan, kita sudah diselesaikan, kita selamat, maka kita berhak untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama, bahwasanya qawamud dunya, dunia ini akan seimbang, akan damai, akan sejahtera dengan keilmuan yang dimiliki oleh para ulama yang disebarkan dan juga diamalkan. Karena apa? Karena ilmu itu ibarat seperti air. Ketika air tidak dialirkan, maka akan menjadi mati dan juga busuk. Begitupun juga dengan ilmu. Ketika ilmu tidak disalurkan, tidak diamalkan, tidak diberikan kepada orang lain, maka ilmu itu sendiri akan menjadi tidak berguna. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan yang sangat singkat ini, penjelasan yang sangat padat, yang sangat singkat ini, mudah-mudahan menambah wawasan kita. Mari kita sama-sama tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan harapan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua sampai anak cucu selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kegiatan malam hari ini dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan kita semua masih bisa bertemu kembali di waktu yang lain. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.